warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di David Teknologi. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari teman-teman semua. Apa sih Bang kisi-kisi atau apa contoh-contoh tes-tes di PT Indonesia Nippon Seiki? Baik teman-teman, saya sih kalau masalah contoh tesnya saya nggak ada. Karena apa, contoh-contoh saya gitu kan privat, tergantung dari PT-nya, kadang berubah-berubah, kadang sama. Waktu dulu sih saya contoh-contohnya itu ada di rumah. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, kita sebelum mulai tes, kita di situ tuh dikasih info lewat WA atau lewat chattingan dari yayasan kalian ataupun dari sekolah sekalian bahwa hari ini ada tes juga. Jadi yang pertama tuh kalian ada info tuh kapan tesnya dimulai, jadwalnya jam berapa. Ingat, kalau jadwal itu jangan sampai telat ya teman-teman. Karena apa? Karena itu poin utama untuk kita melamar pekerjaan. Kalau teman-teman telat itu teman-teman hitungannya gini sama HRD, baru tes aja udah telat, apalagi hitungannya udah mulai kerja, kan pastinya nggak beres ya. Oke, jadi itu yang pertama. Terus juga yang kedua, yaitu yang keduanya itu teman-teman masuk ke dalam ruangan, kemudian teman-teman isi soal. Karena saya udah bahas yang tadi, soalnya itu kadang berbeda-beda teman-teman. Yang saya ingat soal-soal tersebut yaitu soal-soal logika, soal-soal kayak ilmu-ilmu otomotif, sama perakitan gitulah. Saya soal udah lupa, udah ada 3 tahun yang lalu. Jadi teman-teman semua di situ dikasih soal itu beda-beda teman-teman. Ada soalnya itu ada 4 macam, soal A, soal B, soal C, soal D. Jadi teman-teman itu dikasih lembar-lembar soalnya itu tergantung dari kehokian lah hitungannya. Jadi teman-teman semangat aja, jadi positif gitu hitungannya ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman tuh hitungannya down lah baru duduk hitungannya atau gimana. Pokoknya mas semangat aja, tegak itu makanya saya siap gitu mengikuti tes gitu. Jadi teman-teman tuh di dalam tes soal tuh ada 3 macam soalnya. Setiap soal tuh beda-beda teman-teman, jadi saya tidak bisa menyebutkan soal ini soal itu, soalnya takut salah teman-teman. Jadi soalnya itu beda-beda ya, mohon maaf teman-teman, saya bisa belum menjawab apa aja soal-soalnya. Jadi yang saya ingat itu cuman soal matematika, soal logika, sama soal otomotif. Udah itu 3 doang. Sama terakhir itu bahasa Inggris. Jadi teman-teman itu terakhir itu ada soal bahasa Inggris ya. Oke, sebelum teman-teman lanjut, jangan lupa teman-teman klik subscribe, like dan komen. Jangan lupa share ya teman-teman supaya video saya bermanfaat. Jadi untuk teman-teman atau untuk adik-adik kelas yang mau melamar kerja, entah pun di PT Indonesia Seiki ataupun entah di PT-PT lain, semoga teman-teman diterima gitu dan cepatlah prosesnya, jangan diperlambat hitungannya. Jadi oke, yang ketiga, teman-teman tuh langsung interview. Karena di PT Indonesia Seiki itu biasanya kalau habis tes itu langsung diinterview ya teman-teman. Jadi di interviewnya itu teman-teman harus siap. Jadi setelah tes teman-teman tunggu beberapa menit. Jadi ntar dipanggil. Kalau waktu dulu saya dipanggilnya per 4 orang atau per 5 orang ya teman-teman. Jadi dipanggil tuh 5 orang untuk masuk tes interview teman-teman. Jadi tes interview ini teman-teman tuh harus, yang pertama tuh dari sikapnya itu teman-teman harus bisa dijaga ya teman-teman. Jangan sikapnya itu kita sama guru, jangan teman-teman. Jadi kita itu sikapnya itu benar-benar harus tegak lurus,
Terus juga teman-teman tuh harus jawab hitungannya yang apa yang ditanyain personalia atau HRD PT Indonesia IKI itu teman-teman. Jadi teman-teman itu harus tegap lah, harus tegas itu jawabnya, jelas dan singkat. Jadi sebelum tes interview kan teman-teman masuk ke dalam ruangan ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh berdiri aja dulu sebelum HRD-nya atau personalianya itu teman-teman menyuruh teman-teman duduk tuh jangan sampai duduk, karena di situ kan disediain bangku, ada 5 bangku tuh atau ada 4 bangku. Jadi teman-teman tuh dipanggil masuk, teman-teman berdiri aja, pokoknya jangan sampai ngikut yang lainnya gitu hitungannya, jangan sampai ikut provokasi lah hitungannya. Jadi teman-teman tuh harus introspeksi diri, atau walaupun itu harus tegas lah sesuai pendirian gitu. Jadi jangan sampai kepengaruhan temen hitungannya, atau teman kita yang di sebelah ayo duduk yuk pada bangku, jangan. Pokoknya sampai belum disuruh duduk teman-teman harus berdiri, kecuali dari personalia ataupun HRD suruh silakan duduk baru teman-teman duduk, itu temannya gitu ya. Jadi itu pun jaga sikap. Yang kedua tuh di interview itu teman-teman ditanyain pertanyaan sederhana waktu itu tentang kepribadian, tentang tujuan. Jadi kepribadian teman-teman nih kayak nama, terus apa namanya, kelemahan kelebihan teman-teman tuh harus jawab tegas. Jadi usahakan kelemahan kalian itu bisa disembunyikan. Jadi kelemahan kalian itu jangan terlalu terbuka banget ya, itu merusak pencitraan harga diri kita hitungannya di depan personalia. Jadi teman-teman harus tutupin gitu hitungannya, walaupun personalia suruh jawab jujur. Jadi usahakan muka kita terkesan, jadi muka kita tuh supaya dipercaya sama personalia ya. Terus yang ketiga itu teman-teman ditanyain tentang apa tujuannya itu. Jadi tujuan masuk ke PT INS atau ini apa tujuannya. Jadi teman-teman tuh jawab aja itu hitungannya sesuai keinginan teman-teman, cuman yang tegas, yang tegap teman-teman. Jadi kayak misalkan teman-teman nih yang jawab, saya mau masuk ke PT Indonesia Nippon Seiki karena saya mau belajar hal yang lebih baru lagi, karena di sekolah saya tidak pernah diajarkan hal yang lebih. Jadi saya ingin mengembangkan diri saya agar saya bisa dapat bersosialisasi atau bergunalah buat PT Indo Nippon Seiki ataupun dengan masyarakat sekitar gitu. Itu contohnya saja, itu sesuai kepribadian teman-teman saja itu ya, mau jawab apa kayak yang penting hitungannya masuk akal, dan kedua tegas dan jelas, udah gitu aja sih. Terus juga selebihnya itu banyak pertanyaan saya udah lupa ya teman-teman, soalnya udah ada 3 tahunan lah saya udah gak di PT Indo Nippon Seiki. Terus setelah itu teman-teman disuruh keluar dan tunggu aja sebelum dari panitia yang menyelenggarakan tes disuruh pulang. Jangan suruh pulang, pokoknya mah tunggu aja beberapa menit atau beberapa jam, pokoknya mau tunggu sampai itu kelar. Udah kelar nanti dari pihak panitia mengumpulkan teman-teman. Jadi dari panitia itu suruh kumpul di satu ruangan. Jadi nanti dari panitia akan memberitahu dari mana sih teman-teman dapat info kalau saya bakal lulus atau enggak ini itu. Jadi dari panitia itu nanti dikasih tahu ya. Jadi saya sebelum ngasih tahu ke teman-teman, nanti dari panitia kasih tahu duluan lah. Jadi di PT Indo Nippon Seiki itu ya informasi-informasi pun ada di website resminya itu, yaitu www.com.ins.co.id. Di situ info-info resmi nanti saya cantumkan di kolom deskripsi video ini ya teman-teman, untuk info-info kayak MCU, kayak training, pokoknya nanti saya infokan itu ya teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman diterima itu dari itunya
Jadi teman-teman masuk tahap yang keempat. Jadi teman-teman tuh selamat untuk Magic Art tes MCU atau Magic Art apa sih? Lupa saya teman-teman perpanjangannya. Astagfirullah. Udah lama teman-teman maklum ya, nggak pernah ikut tes lagi di PT-PT. Jadi saya tahu singkatannya aja lah. Teman-teman pasti yang lebih tahu lah. Jadi teman-teman di tes MCU yaitu tes kesehatan. Jadi tes kesehatan itu teman-teman kalau di PT-PT Jepang kayak INS, Mitsuba, atau kayak yang lainnya itu kayak otomotif lainnya, tes MCU itu nggak bayar ya teman-teman, gratis, ditanggung dari perusahaannya langsung. Jadi teman-teman dites, hitungannya diperiksa ke klinik atau ke rumah sakit yang disarankan dari pihak PT tersebut ya teman-teman. Terus setelah teman-teman itu nunggu beberapa saat atau beberapa hari, beberapa minggu, tunggu aja infonya di website. Nah itu ya, pokoknya di websitenya itu www.ins.co.id. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, dan komen ya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, teman-teman silahkan share lah ke teman-teman lainnya ataupun ke adik kelas teman-teman ya, agar video ini bermanfaat. Yang tahapannya ke selanjutnya kelima, teman-teman tuh dikasih info, misalkan diterima, terus info selanjutnya itu kan training atau kesehatan lah, training selama seminggu. Jadi teman-teman tuh training tuh, saya itu kayak teman-teman masuk MOS lah di sekolah atau di jurusannya itu kayak MOS gitu ya, di sekolahan itu pokoknya di training itu training kesehatan fisik sama informasi-informasi yang teman-teman mau kerjakan di PTNS tersebut, kayak misalkan di bagian-bagian tersebut atau bagian-bagian teman-teman yang mau jalankan. Ini teman-teman dikasih sarana, informasi, dan kesehatan gitu ya, kayak lari, kayak hitungannya push up, tapi nggak push up sih, paling kayak jogging gitulah kalau nggak salah. Masih udah lupa ya selebihnya teman-teman. Jadi teman-teman jalankan sendiri hitungannya dengan semangat aja ya teman-teman. Kalau misalkan udah tahapan training itu, teman-teman jangan khawatir nggak lolos ya teman-teman, karena itu cuma ancaman. Yang penting teman-teman harus semangat, pokoknya mah jangan pernah putus asa, hitungannya positif aja teman-teman bakal lolos. Soalnya udah tahap training itu tahapan terakhir ya sebelum mulai bekerja. Jadi setelah dapat seminggu teman-teman dikasih baju, dikasih name tag sama tanda tangan kontrak ya. Kalau di PT Jepang tuh ada tanda tangan kontrak. Oh iya, sekarang saya ngedengar update-nya sih di PT INS ataupun PT Mitsuba atau PT Jepang lainnya. Jadi teman-teman tuh tahap kontrak cuma 1 tahun. Jadi tahun 1 tahun itu teman-teman itu magang ya, magang dulu 1 tahun. Habis itu kontrak ke-1, kontrak kedua. Setelah kontrak kedua teman-teman dapat kontrak ketiga. Itu kalau dapat kontrak ketiga teman-teman ada kesempatan buat ke karyawan tetap ya. Cuma sayangnya saya nggak sampai karyawan tetap karena itu belum rezeki saya. Mungkin rezeki saya itu bakalan di sini dibuat konten, ataupun saya lagi usaha berjualan di pasar induk Cibitung ya. Nanti saya bakal live ya teman-teman, sekali promosi. Saya akan live di snack video. Jadi teman-teman jangan lupa nonton ya. Jadi jangan lupa follow snack video saya sama Instagram saya, yaitu David Teknologi dan David Tech 04 di Instagramnya ya. Jadi teman-teman jangan lupa nonton ataupun jangan lupa follow ya teman-teman, buat saya semangat. Juga teman-teman yang punya hatinya baik, tolong sawer sedikit pun rezeki Anda saya terima ya, dengan ikhlas, maksudnya sumbangkan rezeki Anda sekecil apapun agar saya bisa melanjutkan konten-konten berikutnya. Karena setiap upload video kan tahu sendiri, saya belum monetisasi di YouTube ataupun di snack video, saya hanya berpenghasilan di dagang saja ya teman-teman.
Joko jadi curhat ya. Oke ya, jadi setelah tahap training, pokoknya mah udah tahap training itu udah tahap akhir lah teman-teman. Pasti teman-teman bakalan dikasih info kapan masuknya, terus juga langsung dikasih shift. Shiftnya itu udah shift 3 ya teman-teman, shift 1, shift 2, shift 3. Jadi shift 1 itu dari jam 8 atau jam 7 sampai jam 5 sore. Shift 2 nya dari jam 5 sore sampai jam 12. Dari jam shift 3 nya dari jam 12 sampai jam 8 pagi. Itu shift-shiftannya teman-teman ya. Jadi teman-teman semangat ya, kalau terima ya semangat. Pokoknya mau kumpulkan modal semaksimal mungkin agar teman-teman habis kontrak dari PT INS, teman-teman punya usaha sendiri ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf teman-teman, saya telah upload karena saya sibuk dagang mulu. Saya belum sempat bikin konten karena apa? Saya berpikiran konten belum punya pendapatan khusus, jadi saya pun harus berbagi waktu untuk berdagang atau untuk berjualan teman-teman, karena saya untuk memperpanjang kehidupan teman-teman ya. Ya karena dananya belum cukup lah teman-teman kalau dari harapan konten ya. Jadi terima kasih yang udah nonton teman-teman. Kalau suka silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Saya David Teknologi mengundurkan diri, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye. Love you.